Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nigulo dari HK21F. Pada sesi 9 ini kita akan membahas tentang manajemen produksi dan operasi. Nah, yang pertama, manajemen. Manajemen yaitu optimasi sumber daya dan bagaimana sumber itu dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang kita kenal dengan konsep efektif, efisien, dan produktif. Yang kedua, produksi. Produksi menunjukkan arti bahwa kita ingin membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang ketiga, operasi. Berbicara tentang operasi, maka kita berbicara mengenai pentingnya mekanisme. Mekanisme ini bisa secara konvensional dan modern, yang sering kita sebut sebagai metode. Dalam metode ini ada proses. Yang pertama adalah metode continue, yang kedua proses batch atau intermission, yang ketiga adalah proses special project. Nah, dengan kata lain, mempelajari MPO ini penting sekali untuk kita memahami adanya konsep dari hulu sampai hilir. Dalam bahasa praktisnya yaitu 5W plus 1H. Dengan kata lain, manajemen produksi dan operasi adalah satu konsep yang utuh. Di sana terdapat fungsi yang terlihat seperti fungsi sumber daya manusia, fungsi teknologi, fungsi keuangan, lalu fungsi pemasaran. MPO ini menghubungkan antar konsep teknologi, konsep bisnis, dan konsep manajemen atau ekonomi. Sehingga MPO ini merupakan interaksi dari ketiganya. Nah, dalam hal ini MPO bermanfaat untuk pengembangan industrialisasi atau hilirisasi. Esensi dari MPO sendiri yaitu transportasi atau perubahan input menjadi output yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Nah, 5 alasan penting mempelajari MPO. Yang pertama, simple kolaborasi manajemen fungsi lainnya seperti pemasaran, keuangan, dan SDM. Sebagai contoh, manajer produksi bekerja sama dengan manajer pemasaran untuk 1. Merancang desain produk, 2. Merancang produksi, 3. Menentukan tingkat dan persediaan yang optimal. Manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan untuk merancang kebutuhan anggaran, menentukan biaya produksi, lalu merencanakan investasi. Manajer produksi bekerja sama dengan manajer SDM untuk memberi masukan tentang uraian dan kualifikasi pekerjaan untuk rekrutmen karyawan. Lalu ada alasan mengapa mempelajari MPO, yaitu mayoritas biaya perusahaan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Mayoritas aset perusahaan menjadi tanggung jawab manajer produksi dan operasi. Dan lebih dari separuh rangkaian kegiatan inti aktivitas primer sebuah perusahaan atau organisasi, mulai dari pembelian bahan baku, bahkan produksi, hingga distribusi, menjadi kewenangan dan tanggung jawab manajemen produksi dan operasi. Lalu kepuasan pelanggan sebagai tujuan puncak sebuah organisasi berakar atau bersumber dari quality, cost delivery, dan sustainability. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan di sesi ini. Terima kasih.